Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk sholat Jumat berjamaah. Seperti biasa, pada zuhur kita akan ada kajian kultum yang hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Habib Hanafi. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian diinfokan kepada jamaah untuk dapat merapat ke depan agar dapat mendengar kajian secara lebih baik. Kemudian yang membaca Quran mungkin dapat membaca dengan suara yang lebih pelan seperti itu. Kemudian diinfokan bahwa hari ini merupakan hari terakhir untuk kajian pada zuhur, sehubungan dengan besok sudah dimulai adanya cuti bersama dan libur hari raya Idul Fitri. Namun untuk iftar ya, buka bersama masih tetap diadakan. Kemudian kajian pada hari ini sampai pukul 12.50 kan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa. Kemudian untuk memulai kajian pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk mempersingkat waktu kajian dipersilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu wa sallamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tentunya di siang hari ini kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-27 kita beribadah saum di bulan Ramadan ini. Allah masih memperkenankan kita untuk bisa menjalaninya, melaksanakannya dengan diberikannya kekuatan fisik kita dan juga kekuatan keimanan khususnya. Mudah-mudahan 2 atau 3 hari ke depan Allah antarkan kita hingga bisa menuntaskan ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwati fillah rahimakumullah, memasuki Ramadan yang akan segera berakhir menuju penghujungnya, tentunya kita bisa jadikan momentum hari ini sebagai momentum untuk evaluasi, introspeksi. Karena apa? Karena para ulama ketika memasuki Ramadan akan berakhir, maksudnya ketika masuk pada saat akhir di bulan Ramadan, mereka teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 27. Di situ awal ayatnya menceritakan tentang kisah 2 anak atau 2 putra Nabi Adam alaihissalam. Wadlu alaihim naba'nai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebenarnya yang digarisbawahi adalah kalimat terakhirnya ya. Tapi kita ceritakan dari awalnya.
dan kisahkanlah, ceritakanlah, bacakanlah, paparkanlah kepada umatmu wahai Muhammad naba'a bani Adam, tentang berita tentang atau menyangkut kisah dua putra Adam. Ketika keduanya qarraba qurbanan, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah pengorbanan atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, maka diterimalah amal dari yang salah satunya dan tertolak amal dari yang lainnya. Dari dua anak Adam ini dua-duanya diperintahkan melaksanakan kurban. Kurban secara bahasa dari kata qurba, artinya dekat. Kurban berarti upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal yang disyariatkan dalam konteks yang lebih umum gitu ya. Apa saja amal yang disyariatkan, apa saja amal yang memang diperintahkan itu dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenyataannya dari dua yang diperintahkan tadi, fatuqbila min ahadihima, diterima dari yang salah satunya, walam yutaqabbal, dan tidak diterima dari yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penutup ayatnya adalah kaidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang harus kita garis bawahi pula, karena apa? Ternyata ini yang membuat para ulama khawatir. Statement ayat ini ternyata amal itu ada yang diterima dan ada yang tertolak. Dan syaratnya sebagaimana supaya amal itu diterima, di situ ternyata al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, di penghujung Ramadan ini adalah sudah sepantasnya yang menjadi landasan evaluasi kita itu adalah kekhawatiran bagaimana seandainya amal kita yang sudah kita perjuangkan sejak awalnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara mereka kemudian ada yang berpandangan seperti ini, katanya, sesungguhnya kekhawatiran akan tidak diterimanya sebuah amal itu lebih besar kekhawatirannya daripada beramal yang sebanyak-banyaknya. Jadi lebih besar kekhawatirannya satu amal saja tertolak daripada beramal yang banyak. Ada lagi yang mengatakan ketika diketahui misalnya ada satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah berita yang sangat besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya, katanya begitu. Jadi betapa besarnya mereka perhatian terhadap amal-amal yang sudah dikerjakan. Mereka itu bekerja keras, beramal sebanyak-banyaknya, tetapi senantiasa terus merasakan kekhawatiran jangan-jangan amal yang banyak ini adalah amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena boleh jadi syarat-syaratnya tidak bisa dipenuhi sebagaimana yang Allah inginkan. Nah, makanya yang menjadi landasan atau yang menjadi kunci bagaimana sebagai upaya agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini, kita memang akhirnya harus memperbanyak memohonnya kepada Allah, menjadikan waktu-waktu yang momen-momen yang paling tepat untuk berdoa, maka berdoalah. Dan inti dari sebuah doa itu adalah permohonan ampunan dan juga agar diterimanya setiap amal-amal kita. Dari ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah sahur dari mulai 183, 184, 185, ternyata ada satu sisipan sebelum nanti 187-nya itu berbicara lagi tentang sahur. Ayat sisipan itu ternyata adalah tentang doa. Nah, bagaimana sekarang masalahnya adalah agar doa kita menjadi doa diterima, karena kita memohon agar diberikan ampunan dan diterimanya amal. Tapi doa yang kontennya dua itu yang paling utama itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Panduannya itu ada di 186. Setelah kita membersihkan hati, setelah kita membersihkan jiwa kita dengan melaksanakan tugas-tugas ibadah saum kita, gitu ya, maka sampailah kita pada kebersihan hati kita untuk kemudian menyampaikan permohonan kepada Allah, dan Allah memberikan panduan bagaimana cara memohonnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayatnya dibuka dengan kalimat wa idza sa'alaka. Allah berfirman kepada Rasulullah, apabila ada hambaku ibadi
Rasulullah. Berarti di sini untuk sampai kepada Allah tidak bisa tidak harus melalui Nabi. Ada petunjuk, ada juglan, ada juknis untuk sampai nanti nyambung kepada Allah, berarti harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Sehingga Allah pun bertanya dulu, apabila ada hambaku bertanya kepadamu, berarti harus ada keimanan dulu kepada Rasulullah SAW. Iman kepada Rasul bukan sekedar pengakuan bahwa beliau itu adalah sebagai utusan Allah, tetapi juga kesadaran untuk mengikuti setiap arahan, pedoman, tuntunan. Dalam apa hal ini? Dalam berdoa misalnya. Nanti kita bahas setelah lanjutkan dulu. Nah, jadi ada keimanan kepada Rasulullah dan kesiapan untuk melaksanakan setiap arahan-arahan bagaimana agar doa ini menjadi doa yang efektif sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kata Allah, tentang aku. Langsung di sini Allah menyebut dirinya dengan keesaannya, aku, bukan kami di sini ya. Tentang kami, bukan kami, tentang aku. Berarti dalam hal berdoa ini mutlak hanya ditujukan kepada Allah semata. Dan kata ani juga ada isyarat bahwa di sini ada ma'rifatullah. Kalau tadi ma'rifatul Rasul, sekarang ada ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah di sini? Ya, yang terkait dengan doa kita yakin. Allah berfirman misalnya, ud'uni astajib lakum. Oh, yakin. Kata Allah, siapa yang memohon kepadaku pasti aku kabulkan. Berarti Allah itu senantiasa mendengar dan siap untuk mengabulkan doa setiap hamba-hambanya. Manakala apa? Manakala hamba-hamba tersebut sanggup memenuhi segala persyaratannya. Karena kita jangan perhatikan judul besarnya saja. Ud'uni astajib lakum, kamu berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Nanti dulu yang seperti apa dan bagaimana doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada tuntunan Rasulullah SAW. Kata Nabi begini misalnya ya, Allahu wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allaha la yaqbalu du'aan an dhahri qalbin ghafirillahi. Katanya ya, berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu betul-betul mantap muqimun, keyakinannya akan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mantap berarti. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa setiap permohonan kita itu didengarkan oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah. Berarti di sini ada kekuatan komunikasi, ada kekuatan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar lisan nanti yang mengucapkannya, tapi pikiran itu betul-betul mengikat apa yang diucapkan, sambungkan kepada Allah. Doa-doa itu akhirnya menjadi sebuah doa yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Karena kalau hanya sekedar diucapkan lisan, pikiran langsung layang kemana? Karena hafalan itu doanya itu ya. Kita dulu sering saya sampaikan bahwa kita ini berdoa bukan mengucapkan mantra, ya, tetapi berdoa ini adalah dalam rangka membangun komunikasi dengan Allah. Dan di sini persoalannya nanti adalah sejauh mana keyakinan itu kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menjadi hasil dari doanya. Sebab para nabi saja ternyata ketika berdoa kepada Allah, misalnya contohnya Nabi Zakaria, sejak usia muda minta dikaruniakan anak gitu ya. 1 tahun, 2 tahun berjalan dalam proses doa itu sampai ketika 120 tahun usia beliau baru dikabulkan. Baru dikabulkan anaknya itu, dikaruniakan anak itu ketika istrinya sudah usianya hampir 100 tahun. Artinya masa penantian yang cukup lama. Apakah Allah sulit untuk mengabulkan doa pada waktu ketika beliau memohonnya? Itu tidak, bagi Allah mudah-mudah saja. Bagi Allah, lalu kenapa Allah menangguhkannya sampai berpuluh-puluh tahun misalnya baru dikaruniakan anak? Karena di sini persoalannya adalah bukan masalah apa yang diminta kemudian dikabulkan, tapi Allah ingin melihat sejauh mana ketulusan, sejauh mana kesungguhan, sejauh mana kepasrahan, sejauh mana ketawakulan setiap hamba-hambanya. Ini yang paling pentingnya dari setiap apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Zakaria diabadikan di dalam surah Maryam ayat kedua misalnya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, tulang-tulangku sudah lemah, menandakan beliau sudah tua renta, terus memohon kepada Allah agar diberikan anak. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah mulai menyala-nyala, sudah berubah itu, semakin tua lagi beliau berarti. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah sedikit pun kecewa dalam puluhan tahun berdoa kepada Allah ini
dari doa, tidak sedikit pun kecewa atas doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap beliau husnuzon, tetap beliau pasrah, tetap beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan demikian kemudian sudah saatnya Allah mengabulkan sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginannya, karena Allah tahu apa yang dibutuhkannya. Yang dibutuhkannya adalah beliau sudah tua tadi. Sementara keinginan beliau kenapa memaksakan diri ketika usia tua itu semakin bersebu-sebu agar diberikan keturunan. Beliau ingin ada yang melanjutkan estafet dakwah. Dulu masih muda, masih bisa ke sana kemari, pergi ke kampung sini, pergi ke kampung sana, masih kuat segar bugar. Tapi kalau sudah tua, jangankan pergi katanya, berarti untuk mengajarkan saja menunggu orang datang. Hanya berdiam diri, ada yang butuh datang, ada yang butuh datang. Kalau dulu masih bergerak ke sana kemari. Nah, berarti ini sudah sangat dibutuhkan adanya yang melanjutkan estafet dakwahnya. Makanya dalam ayat kelimanya dikatakan ini hikul mawali warai, katanya rasa butuh yang kenapa ini dikabulkan dikaruniakan anak itu adalah karena kemaslahatan agama. Aku takut generasi sepeninggalku ini tidak ada yang mendidik membina mereka. Sementara aku hanya percaya untuk mendidik mereka itu adalah oleh orang yang ada dalam pengasuhan dan pengawasanku. Dan itulah alasannya kenapa beliau ingin dikaruniakan anak. Maka Allah pun mengabulkan. Di dalam surat Al-Anbiya disebutkan fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjahu, ya, maka kami kabulkan apa yang menjadi keinginannya, kata Allah, ya, wa aslahna lahu zawjahu. Caranya bagaimana? Allah jadikan istrinya yang dikenal sudah mandul itu kembali dapat mengandung, gitu ya. Diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di sana ada kepasrahan, di situ ada ketawakalan, di situ ada kesungguhan, ya, untuk tetap istiqomah di dalam memanjatkan permohonannya kepada Allah tanpa ada sedikit pun buruk sangka kepada Allah. Aindah keimanan ini ani, ya. Jadi pengetahuan kita tentang Allah itu harus betul-betul utuh. Jangan sekedar kita lihat bukan katanya Allah tuh kalau berdoa pasti Allah kabulkan, tapi kenapa kok belum dikabulkan di jelas itu? Nah, justru perkataan inilah yang menghapus doa kita dalam waiting listnya. Kenapa? Sebab sabda Nabi mengatakan, nah ini kembali kepada ma'rifatul rasulnya. Kata Nabi, yustajabu li ahadikum ma lam yarja. Doa-doa kalian itu pasti dikabulkan selama tidak minta disegerakan. Malam yarja. Wa may ya'dal ya Rasulullah, yang seperti apa yang diminta disegerakan itu wahai Rasul? Alladzi qala da'autu falam yustajab li, yaitu orang yang selalu berkata kalau sudah berdoa, aku sudah berdoa tapi belum dikabul juga. Maka dengan ucapan itu yang tadinya doa mungkin ada dalam waiting listnya, dikabulkan dalam waktu yang Allah kehendaki, dihapus itu. Nah, jadi akhirnya tergugurkannya doa-doa kita itu karena tidak lengkapnya ilmu kita dalam mengetahui, ya, baik itu ilmu tentang Allahnya ataupun ilmu tentang Rasulnya. Nah, ini makna yang dikandung dari kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadamu, kepada Rasulullah, ma'rifatul Rasul, anni tentang aku, ma'rifatullahnya. Jadi ini kaitannya dengan doa. Nah, kalau ilmunya lengkap, Allah berikan jaminan fa inni qarib, katanya. Enggak ada jeda di sana. Maka sungguh aku ini dekat. Kata para ulama di sana harusnya ada kalimat fakul, maka jawablah atau katakanlah sungguh aku dekat. Tapi maka katakanlah ini tidak disebutkan, dihilangkan. Supaya apa? Supaya ada spontanitas, bahwa setiap janji Allah jika syaratnya sudah dipenuhi, ini sungguh aku ini dekat, gak ada lagi penghalang. Allah itu pasti mengabulkannya. Dan ini terjadi dalam doa-doa yang diajarkan atau dicontohkan oleh para nabi, terutama misalnya Nabi tadi Zakaria sudah, kemudian Nabi Ayub, gitu ya. Nabi Ayub ketika berdoa beliau anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin, dalam surah Al-Anbiya ayat 83, ya. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin, di tengah sakitnya itu beliau mengatakan atau berdoa demikian, sungguh aku telah disentuh dengan penyakit ini, wa anta arhamur rahimin, dan kau adalah yang maha penyayang dari sekian yang memiliki sifat kasih sayang. Tidak ada kalimat di sana indikasi ya Allah sembuhkanlah sakit saya, tidak ada. Kadang doa itu tidak harus langsung poinnya apa yang diinginkan kemudian kita sebutkan di hadapan Allah, tidak. Karena siapapun yang sakit pasti pengen sembuh.
Jadi nggak usah disebutkan juga nggak apa-apa. Tetapi konten doanya ternyata Nabi Ayub itu adalah ani masaniyad duru, iktiraf, sungguh aku telah disentuh dengan penyakit ini. Pengakuan di hadapan Allah bahwa penyakit yang menyulitkannya itu ternyata dianggap sebagai sentuhan, bukan siksa. Sentuhan itu berarti melambangkan kasih sayang, artinya menganggap setiap sakit yang dirasakan diderita itu sebagai sentuhan kasih sayang Allah kepadanya. Berarti husnuzon beliau kepada Allah. Nah, kemudian apalagi bukti bahwa beliau itu husnuzon kepada Allah? Buktinya memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan kau itu yang maha penyayang. Dari sekian yang memiliki sifat kasih sayang, kaulah yang paling penyayang. Jadi tidak mungkin apa yang kau timpakan ini siksaan, tetapi kasih sayangmu kepada aku. Nah, kalau sudah husnuzon kepada Allah, klik ini berarti. Kalau sudah klik ternyata langsung fastajabna lahu, kata Allah, maka kami kabulkan. Menggunakan fa itu untuk mengisyaratkan cepatnya pengabulan. Sebab kalau ada rentang waktu yang panjang itu pakainya summa nanti. Fastajabna lahu, kemudian kami kabulkan setelah berselang cukup lama gitu ya. Ini pakai fa, fastajabna lahu, maka kami kabulkan. Artinya tidak ada penghalang kalau seandainya ilmu kita sudah pas dalam ilmu memahami hakikat Allahnya dan juga tuntunan Nabi-Nya ini, maka insya Allah cepat. Dan ini yang saya selalu